tujuannya dakwah aman dan musyawarah untuk mengalir kemudian kepada Ustaz dari persilahkan untuk sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama MC saya beri waktu menurut 10 menit kedua untuk membagikan kisah yang kembali dulu bapak-bapak dan orang bukan yang melihatin saya, lihatin kisah kan. Iya, lihatin kalau dibagikan dulu. Ya, silakan per waktu 10 menit. Iya, buka makan dulu, bisa dulu. Iya, iya yang enak dengan itu bisa. Ya, pinggirnya kuning. Ya, enak ya. Mbak, makan dulu. Ya, bapak-bapak dibagi dulunya. Saya baru lagi. Ya, bapak-bapak lama-lama bapak-bapak sambil ngomong di samping. Ya. Ya, dikeluarin lagi dikeluarin. Ya, biar fokus kan. Jadi orang enggak keluar. Ya. Dedek, nih. Nah, ya, silakan naik. Saya, nah, keluarin lagi dah. Iya. Malu yang salah kata. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala di Qur'an Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatul muttaqin. Hadirin mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan, jamaah majelis daripada Darul Murtadin, khusus yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan, hadirin majelis guru kita al-mukarram wal muhtaram Abdul Allah Ustaz Murtadi beserta istri dan keluarga, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan panjang umur, amin, sehat walafiat, dan mudah-mudahan ilmu-ilmunya senantiasa bermanfaat untuk orang banyak. Juga yang sama-sama saya hormati para orang tua, para sepuh yang saya muliakan, dan begitu banyak orang tua saya semuanya, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah cukup banyak. Juga rekan-rekan remaja yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan maka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat semoga terlimpah curahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sekalian, yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar daripada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di bulan suci Ramadan yang bertepatan dengan tanggal berapa itu? 17 Agustus. 17 Ramadan toh. Ya. Di mana pada tanggal 17 Ramadan ini banyak peristiwa, banyak cerita, banyak kisah yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Salah satunya yaitu adalah diturunkannya Al-Quran Al-Karim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan merupakan salah satu bulan latihan, bulan di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah, untuk melaksanakan ibadah puasa yang tentunya yang namanya bulan Ramadan banyak pelajaran yang kita dapatkan. Salah satunya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hari penuh dari pagi sampai sore hari, bahkan kita sampai 1 bulan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, menahan rasa lapar, menahan rasa haus jenuh. Artinya apa? Kita diperintahkan oleh Allah untuk menahan hawa nafsu, bukan menghilangkan hawa nafsu. Kalau kita diperintahkan untuk menghilangkan hawa nafsu, mendingan kita kagak puasa dah. Ya, kalau kita diperintahkan untuk menghilangkan nafsu, lebih baik kita jangan puasa. Ya. Maka disinilah kita diperintahkan oleh Allah untuk menahan hawa nafsu. Dari pagi sampai sore, sampai menjelang maghrib, inilah kita diperintahkan untuk menahan hawa nafsu. Yang dimana di bulan biasa, selain di bulan Ramadan, makanan-makanan yang halal di bulan Ramadan menjadi haram. Bisa di bulan biasa halal, tapi di bulan Ramadan jadi haram. Betul. Bisa halal di bulan biasa, tapi di bulan Ramadan jadi haram. Kapan halalnya? Habis maghrib. Ya Pak. Lontong halal habis maghrib, pisang halal habis, termasuk istri sendiri halal habis, terawih lama dikit nafsu amat, termasuk laki kita pun halal habis terawih. Kalau pagi macam-macamnya iya halal. Maka disinilah dulu awal-awal mula diperintahkannya puasa. Di awal mula diperintahkannya puasa Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seiring dengan asbabun nuzul daripada surat Al-Baqarah, "Uhilla lakum lailatas syiyami ar-rafasu ila nisaikum." Dihalalkan di bulan Ramadan pada malam-malam bulan Ramadan bercucuan dengan laki bini. Begituan dengan laki bini. Ada sahabat dikira oleh sahabat itu siang malam kagak boleh. Kata sahabat, waduh malam gua kebar jasa dapat sehari 2 hari 3 hari. Kata sahabat yang satu lagi, ya gua juga bener, gua kebablasan ini tadi malam. Akhirnya turunlah bunyi ayat, "Uhilla lakum lailatas syiyami ar-rafasu ila nisaikum."
dihalalkan di bulan Ramadan, begituan amal laki, begituan amal bini. Nah disinilah ya kita di bulan Ramadan di siang hari diperintahkan untuk menjaga hawa nafsu. Dalam arti kita tidak boleh melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Ya tadi sore kita sebelum sholat asar kita wudhu dulu ya Bu. Sebelum sholat kita wudhu dulu. Dalam wudhu ada berkumur gak Bu? Andai kata itu ketika kita berkumur, kalau kita lakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, dalam kita menghirup air terjun sebanyak 3 kali, karena kita memiliki kejujuran kepada Allah, akhirnya tidak kita minum. Ya. Kenapa? Sebab dalam hati kita menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan polisi, jangankan KPK, tetangga sebelah di kiri saja kita tidak tahu kalau kita jorok air. Kenapa itu tidak kita lakukan? Kenapa? Karena dalam hati kita menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Yang kedua, pelajaran yang berikutnya yaitu adalah supaya kita hidup disiplin. Disiplin apa? Disiplin makan dan minum. Kalau belum waktunya minum jangan, kalau belum waktunya makan jangan. Pinter anak-anak. Kenapa? Karena kita ini disiplin. Semuanya muaranya adalah dari rukun Islam. Ya, jadi dari rukun apa rukun Islam yang pertama? Yaitu adalah syahadat. Bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Harga mati titik, tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Tidak ada lagi Nabi kecuali Nabi Muhammad, Nabi paling terakhir. Kalau sekarang ada orang ngaku-ngaku Nabi, kita wajib kagak boleh percaya. Ustaz, itu ada orang ngaku Nabi, jenggotnya sudah ada, bodoh amatan. Walaupun sorbannya nyengser kayak Batman, bodoh amatan. Itu, walaupun ujung-ujungnya segede ban Vespa, bodoh amat. Kalau dia ngaku Nabi, wajib jangan percaya. Ya, dulu ada orang Bogor, ya, orang Bogor ngaku Nabi, dapat Nabi di Gunung Sindur. Begitu ditangkap oleh Pak Polisi diwawancara, ternyata di dalamnya ada vokalis. Itu Nabi kekurangan dia. Ada lagi di Bandung Grand Caeket Bu. Di Bandung ada orang ngaku Nabi namanya Sayuti. Iya, ditangkap oleh Pak Polisi di penjara 2 tahun. Ada lagi di daerah perbatasan Losari Brebes, itu ada agama namanya Jasun Jawa Sunda. Nabinya begini. Ya Allah, nama Nabi begini, jangankan nama Nabi. Nama kiai aja kagak enak. Kita dengarkan ceramah dari kiai Haji begini. Ya Allah. Ya. Kalau Nabi begini kasihan nenek-nenek baca selawat Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Mana nenek-nenek di atas panggung pakai rebana sallallahu ala Muhammadin sallallahu ala Muhammadin. Ya Allah. Yang kedua yaitu adalah sholat. Sholat muaranya apa? Disiplin. Ya, sholat 4 rakaat zuhur, 4 rakaat jangan ditambahin. Dan saya masalah zuhur jam 9 ya, kagak boleh. Zuhur jam 12, udah jam 12. Ya. Dan saya mau sholat subuhnya 5 rakaat, sekalian itu senang pagi. Ya. Kagak boleh. Kalau belum waktunya sholat, jangan sholat. Kalau bukan 4 rakaat, jangan tambah.
Kemudian yang ketiga yaitu adalah puasa. Puasa termasuk salah satunya adalah disiplin makan dan minum, disiplin kita jalan menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Para jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu mari kita ajarkan kepada anak-anak kita, terutama anak-anak kita, supaya mereka bisa membaca Al-Quran. Ya, kita didik agama kepada anak-anak kita dahulukan agama. Ya, dulu orang tua kita ngajarin anak kita tegas banget. Kalau mungkin tahun 1980-an, ya Pak, tahun 80-an listrik belum ada. Di kampung saya Bang, itu tahun 85 listrik belum ada. Itu rumah kampung itu berkah. Rumah yang sini baca tabarok. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rumah sebelah sini baca waqiah. Idza waqa'atil waqiah laysa waqa'atha kadhibah. Sebelah sininya baca Yasin. Wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Mana ada ibu-ibu lagi nanti bocah udah. Ya bocah udah kain. Gak apa-apa Pak, Bu, sambil nanti anak tuh gak apa-apa. Anak masukin dalam mukena. Masukin baca Yasin. Lanjutin tadi. Tanzilal azizir rahim. Ya Allah, maknya pengen ya anak lebih kita ada. Oh, ada anak-anak muda di musola. Dulu Pak bukan musola, langgar. Ya, dulu melanggar bukan musola. Ada anak-anak muda, anak remaja baca rawi. Kalau jannatu wa na'imuha ta'ala liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Oh, ya, ada ibu-ibu lagi baca apa namanya tuh? Baca rawi juga, baca sholawatan, pakai dibimbing. Ya, segala macam. Alhamdulillah itu kampung berkah. Kenapa? Sebab dulu tidak ada hal HP. Coba sekarang. Ya, maghrib, pagi maghrib, giliran maghrib anak bukan disuruh ngaji, emaknya, anak yang berebut remote. Apalagi jam 9:30 ya Bu, ada yang bilang ikatan cinta. Si Andin sama si Al. Ya Allah, si Andin sama si Al. Dia kan si Al nggak pernah latihan sama si Andin. Ya, anaknya kagak diurusin. Akhirnya si siapa si Al ketabrak, hanya Andin ngasih perhatian yang luar biasa. Iya, emang itu orang angkat mimpi. Saya nggak tahu mimpi. Saya nggak nonton Bu, cuma kakak istri saya. Saya nonton doang. Di rumah berkah Bu. Kenapa? Sebab anak diajarin ngaji. Kalau sekarang kan aneh Bu, sekolah dianterin. Ya kadang ke pengajian ke sini dianterin enggak. Enggak ya. Kadang ada anak datang kayak kebo, orang kayak kebo, tahu-tahu udah banyak ada di sini. Tahu anak siapa? Ya Pak, sekarang jarang anak sekolah diantri, ditanya sama gurunya, Pak Guru bayarannya berapa, bukunya berapa, seragamnya berapa, biarin saya bayar. Tapi anak tuh kagak diurusin, anak ngaji, bajunya, kancingnya, yang atas merah, yang bawah hijau, belajar jepit, udah 2 toko, merah sama hijau, bawa Al-Quran juz amma, pinggirnya udah robek, tengah udah robek, sampingnya juga udah robek, ketemu alam taruh alam nasro. Ditanya mamanya, toh tadi ngaji apa? Mau tadi ngaji 2 alam, malam apa? Alam taruh alam nasro. Ya, itu kita ajarin lagi supaya anak di sini diajarin tajwid Bu. Alhamdulillah ya, belajar tajwid hukumnya wajib ain. Membaca Al-Quran hukumnya sunnah. Membaca Al-Quran hukumnya sunnah. Tapi belajar ilmu tajwid hukumnya wajib ain. Kalau orang banyak nyanyi mah kalau bisa diajarin apa dewe, apa sendiri. Quran ya Allah. Kalau anak gak diajarin susah. Ya, tuh Mansur S juga kalau nyanyi pakai gunah Bu. Coba tuh Mansur S, Hafiz yang paling cool. Ada S-nya.
Mansur S kalau nyanyi pakai guna rembulan ya bila mana ada dengar tajibul guna wajib guna, kalau non tasbih tajibul guna wajibul guna. Mansur S nyanyi pakai tajib ya. Jangan sampai anak-anak kita tidak baca Al-Quran. Jujur, bulan kemarin saya uji anak-anak saya di SMP 236, SMP kelas 3, kelas 9, banyak yang belum bisa baca Quran. Baca sholat pun banyak yang belum bisa. Ya Allah. Ya. Kenapa? Karena di rumahnya tidak pada ngaji. Saya tanya, kamu ngaji enggak? Enggak, kalau tidak. Ya kenapa? Sama enggak ada teman saya yang sepantaran sama saya. Mau? Ya Allah. Kamu ngaji mana? Di Kelapa 2. Di Kelapa 2 ada pengajian. Oh, kan buat lagi kagak? Kena berapa tapi mau. Astagfirullah. Jangan kalau bisa main baca sholat pada tahu ya. Bahkan kemarin ada Imam Syafi'i kadernya mungkin bacaan Al-Quran ada, baca kuliah nggak ketemu bisa masuk kagak pulang. Iya yang kami ulang berulang ayo kata ngomong lakun dinukum memboleh. Kata nenek bahasa kok tadi udah habis kok ada lagi. Ada yang baca watini ujungnya wal asri bismillahirrahmanirrahim watini wa zaitun wa tamsin wa dawdala dilahir ya qala khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadna wa asfala safirin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kabur bukan hadis. Anda awal-awal Ronaldo lupa kali itu imam maklum bu imam lupa kali kirim THR. Nah namanya imam kerjanya cuma ngimamin doang kan, ngimamin doang. Ya Allah, ya mana anaknya belum beli baju lebaran, kirim THR, itu baca inna anzalna sampai ke bolak-balik inna anzalna fi lailatul qadr. Kata yang belakang lailatul inna anzalna fi lailatul qadr wa ma kama lailatul qadr lailatul. Ada imam ngomong lu tadi batil lu tuh ayo eder tuh. Nah oleh karena itu pada malam 17 Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran supaya apa? Menjadikan petunjuk untuk umat manusia wabayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadikan pembeda mana hak dan mana yang baik yang batil. Bahkan Rasul bilang man jalal qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka Al-Quran akan mengantarkannya ke dalam surga. Tetapi sebaliknya wa man jalal qur'ana qadahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Quran di belakangnya, maka Al-Quran akan mengantarkannya ke dalam pintu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka jadikan Al-Quran sebagai imam kita, jadikan Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai pedoman kita. Kalau kata Quran ke timur kita ikut, kalau kata Quran ke barat ikut kita ke barat. Kalau kata Quran ngulon, nah ini kita ngulon. Ya bu, sudah habis. Ya elah udah dibungkus baik. Ya Allah, saya belum makan. Ya selesai udah. Ya ikan pitik dimakan tikus. Cakepnya mana? Ya. Ikan pitik dimakan tikus. Dibawa ke atas genteng. Kalau ada plastik mohon dibungkus. Ada yang buat saya tenteng. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang telah meninggalkan kita, mudah-mudahan bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
وارزقنا صالحا وإلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسير الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وعلى آله وصحبه وسلم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا لله الملائكة المزيدا ونصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر له وارحمه وارحمه واغفره واستر عيوبه وكتابته وتقبل أعماله وتقبل الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بعضهم بأهل الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتمجيدنا وتخشعنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام.